Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Sahabat KUA Ceria, kali ini podcast siang hari ini kita bertemu kembali bersama saya Fardatus Saadah. Di samping saya narasumber dari KUA, beliau Ibu Nyai Hajah Najihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai niki Bu Iah, panggilannya sehari-hari beliau pengasuh pesantren Al Hidayah Putri. Kebetulan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Dukusti. Hari ini kita berbincang-bincang tentang tarawih dan keutamaannya. Niki pun hari keberapa nggih, Bu? Ini nanti malam yang ke-9. Alhamdulillah kita sudah memasuki puasa hari yang ke-8 nggih, menuju 9. Nanti malam 9. Tentunya kita semua tarawih nggih, Bu. Kita sebagai umat Islam, keutamaannya tarawih nanti saya tanya-tanya tentang kepada Bu Nyai. Yang pertama, apa sih definisi dari sholat tarawih niku? Sholat tarawih itu sholat yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Dan tarawih itu artinya istirahat. Jadi setiap 4 rakaat itu istirahat. Oh gitu. Dan itu sunat muakkad dan dianjurkan sejak zaman dahulu itu, Bu. Sejak zaman Nabi Nabi Muhammad. Oh nggih, Nabi Muhammad. Tapi kan ada yang 2 rakaat salam tuh biasanya. Iya, ada yang 2 rakaat salam istirahat, ada yang 4. Gitu. Ada yang dikerjakan 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada ditambah witir jadi 13, dan ada yang 20 ditambah witir jadi 23. Gitu nggih. Itu definisi sholat tarawih. Iya. Dan waktunya itu mulai ba'da isya dan sebelum subuh. Ba'da isya dan sebelum subuh. Bisa dilakukan sendiri maupun bisa berjamaah. Pahalanya kalau berjamaah itu seperti sholat 1 malam. Wih, luar biasa Ibu. Luar biasa. Tapi biasanya saya pernah mendengar sholat tarawih sama sholat ba'diyah itu afdol, sholat ba'diyah itu. Iya. Sholat ba'diyah isya. Yeah. Maksudnya isya kan? Isya. Itu kata Gus Bahak ya Bu. Yeah. Itu lebih afdol sholat ba'diyah isya. Saya pernah mendengar dari para masyayikh Terus kemudian keutamaannya, fadilahnya apa sholat tarawih niku, Bu? Sholat tarawih pada malam tanggal 1 maksudnya, Bu. Itu seperti orang yang keluar dari lahir, seperti jabang bayi lahir. Fitrah ya, suci. Suci. Terus yang kedua seperti itu Allah mengampuni dosa kedua orang tuanya dan anaknya itu sendiri yang melaksanakan. Tapi tentunya orang tuanya yang mukmin, Bu. Terus berarti sampai hari ke-30 ada keutamanya semuanya. Ada. Boleh dijabarkan satu persatu. Lama Bu nanti, Bu. Terus ya to the point, tanggal ke-15 Bu, keutamaannya apa? Ke-15 Bu. Ini belum 15 Bu. Belum. Nanti malam 9. Nanti malam 9. Keutamaannya apa, Bu? Seperti sholatnya para nabi. Pahalanya itu seperti pahalanya nabi. Ngoten nggih. Berarti sampai tanggal terakhir enggak pernah. Sama tanggal berapa, Bu? 30. Kalau tanggal 30 itu pada malam ke-30
Itu makanlah buah-buahan yang di surga, mandilah dengan air Masya sababel dan Allah. minumlah di telak seluas-luasnya, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Berarti itu semuanya makan-makan yang ada di surga itu Masya Allah, luar pahalanya biasa. begitu besar sekali. Berarti keutamaannya sholat raweh dari tanggal pertama sampai terakhir itu sangat luar biasa, ya. Kemudian kemarin kan, mulai sejak puasa ini beredar di medsos-medsos keutamaannya lah, atau pahala-pahala terawih sampai apapun yang di-share di medsos kan ada. Menurut panjenengan bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Bu Nyai? Maksudnya ya gimana ya? Setelah kita melihat di medsos itu, Bu, kan sering di-share pahala-pahala sholat tarawih, keutamaan dari setiap hari kan ada riwa-riwi di medsos lah. Bagaimana kita menyikapi sebagai jenengan kan sebagai penyuluh ngoten pripun? Ya bagus sekali itu untuk memberi semangat pada orang-orang yang tidak pernah sholat tarawih itu, Bu. Juga didapat, di samping dapat pahala, juga dapat memberi semangat pada orang-orang yang tidak pernah sholat tarawih tentunya. Jadi eman banget kalau nggak melaksanakannya, mumpung bulan Ramadan kita harus banyak memperbanyak amal. Terus untuk mengingatkan yang tidak tarawih itu pripun? Mengingatkan ya tadi dikasih apa ya mengingatkannya? Gimana kalau mengingatkannya itu ya harus dikasih di medsos itu, ditulis di medsos ada apa itu. Ngoten nggih. Terakhir mintanya 4 terakhir. Bagaimana ini sebagai penyuluh kita menyikapi kalau melihat tarawih tahun-tahun yang lalu. Tanggal 1 sampai 10 atau 15, 10 misalnya. Musola, masjid kan full. Nah, tanggal 15 setengah. Oh iya. Biasanya untuk akhir-akhir ini malah mundur. Kotong blong. Biasanya orangnya nggih ke mall, siap-siap jajan atau bagaimana. Nah, sebagai penyuluh agama untuk menyikapi hal tersebut pripun? Biasanya kalau sudah tanggal itu di mana-mana memang banyak yang tarawihnya sholat maju ya, Bu. Garisnya maksudnya, softnya itu sholat maju ya. Itu harus dikasih semangat. Biasanya ada hadiah, ada kasih sarung apa-apa itu biasanya ada di musola itu ada. Di musola sini dekat rumah saya ada, Bu. Siapa yang rajin sholat tarawih nanti hadiahnya. Ada hadiah sarung buat yang laki-laki. Mendapat reward reward lah, poin ya. Yang full. Yang full itu, Bu. Terutama malah kalau imamnya mesti ya sarungnya yang BAS, Bu. Oh, imamnya lah. Untuk menyikapi agar tidak bolong kotes tadi dikasih reward, Bu, kasih iming-iming hadiah lah. Di samping dapat pahala gitu. Oh, ngoten. Berarti nek ora dikai ora entuk reward. Ya biasanya kan begitu, Bu. Gimana dikasih tahu sias sedikit-sedikit kalau setelah tarawih gini loh pahalanya kayak gini. Pahala tanggal semini kayak gini. Tanggal semakin tua berarti pahalanya semakin banyak itu dikasih. Terutama mbah-mbah yang sering itu yang sregep itu. Yang sregep ya. Demikian nasihat apa, Bu, yang terakhir ya untuk para kaula muda, para pembaca, pendengar dan yang di sekitar kita yang melihat KUA Podcast ini untuk menyemangati, monggo, Bu. Marilah kita isi Ramadan ini dengan penuh keceriaan, sering membaca, hiasilah dengan membaca ayat suci Al-Quran setiap hari, atau kita harus mengisi dengan sedekah, zikir, sholawat, minimal sedekah yang banyak, mumpung kita masih diberi kehidupan. Belum tentu kita tahun depan ketemu Ramadan kita lagi. Semoga kita semua mendapat ampunan, dan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir nanti. Amin. Demikian para pemirsa KUA Ceria,
Terima kasih kepada Bu Nyai Najiha yang telah memberikan semangat, memberikan inspirasi kepada kita semua, memberikan support kepada kita semua. Semoga amal ibadahnya diterima. Amin Allahumma amin. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.